taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, saya akan memulai penjelasan saya pada pagi ini dengan mengambil atau langsung membuka pada halaman 25 dari file Risalah Iqtisad yang dibagikan. Ya. Di sana kemudian dicantumkan tentang jenis-jenis rezeki yang disampaikan oleh Ustadz Said Nursi, jenis-jenis rezeki. Dan saya memulainya dari jenis rezeki yang kedua, yaitu rezeki majazi. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat sekeliling kita, ikhwah fillah rahimakumullah, sejatinya ketika kita berbicara tentang konsumsi, maka kita berbicara pada tataran rezeki majazi ini. Karena kenapa? Karena orang sekarang itu mengkonsumsi bukan hanya sekedar mencari manfaat dari barang konsumsi itu. Mereka tidak mencari fungsi dari barang konsumsi itu. Kalau dulu, orang-orang pada awalnya itu mengkonsumsi dengan mencari use value, nilai kegunaan dari barang konsumsi. Misalnya, saya membeli baju, maka baju itu saya beli karena nilai gunanya. Bisa saya pakai untuk melindungi badan saya. Selesai. Ataukah hal yang kedua, orang mengkonsumsi karena exchange value. Karena nilai tukarnya. Misalnya, saya membeli emas karena dia mempunyai nilai tukar. Saya membeli berlian karena dia mempunyai nilai tukar. Sekarang, ya, kita berbicara sebelum misalnya pandemi yang ada, orang mengkonsumsi bukan lagi melihat fungsinya atau bukan lagi melihat nilai tukarnya. Maka Said Nursi mengatakan mereka melihat nilai majasnya. Ya. Para ilmuwan-ilmuwan ekonomi misalnya melihat tentang simbol value dan sign value. Bukan lagi use value, nilai kegunaan, atau exchange value. Simbol dan sign. Contohnya seperti apa? Saya membeli baju itu bukan karena kegunaan untuk menutup badan saya. Bukan lagi seperti itu. Akan tetapi saya membeli baju karena baju itu merek tertentu. Baju itu merek Nike misalnya, atau merek Adidas, atau merek-merek tertentu. Nah, orang sekarang berbelanja atau mengkonsumsi dengan melihat itu. Maka kemudian orang-orang akan lebih banyak membelanjakan hartanya pada nilai yang tidak kelihatan wujudnya. Ya. Nilai yang tidak kelihatan wujudnya. Saya misalnya pergi, ya, saya mau minum kopi. Maka kalau saya mencari nilai guna dari kopi itu, saya cukup misalnya ke warkop biasa, warung kopi biasa. Saya akan mendapatkan segelas kopi dengan harga 7.500 ataukah 10.000. Kalau saya mencari nilai gunanya. Tetapi orang itu sekarang tidak berhenti pada nilai guna itu. Mereka mencari nilai, simbol. Maka saya misalnya pergi ke Starbucks yang harga kopinya 45.000. Maka selisih ya untuk berbelanja terhadap simbol Starbucks-nya. Ya.
daripada simbol warkopnya itu lebih banyak dikeluarkan, lebih banyak dibelanjakan daripada nilai guna itu sendiri. Maka ikhwafillah rahimakumullah, dari sinilah kemudian ya orang-orang itu sibuk ya, sibuk mencari uang. Saya misalnya satu bulan bekerja full time. Lalu kemudian di awal bulan saya menerima gaji. Lalu saya pergi nongkrong di Starbucks. Habis. Kerjaan saya satu bulan hanya untuk nongkrong 1 atau 2 kali. Karena kita berbelanja pada rezeki majazi. Ya, bukan pada rezeki hakiki. Maka ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah yang kemudian gaya hidup yang terjadi pada masyarakat secara umum. Orang-orang ya seakan-akan mengatakan bahwa saya mengkonsumsi maka saya ada. Ya. Konsumsi saya itu eksistensi saya, keberadaan saya, status sosial saya itu ditentukan terhadap apa yang saya konsumsi. Mobil apa yang saya pakai, baju apa yang saya pakai, apa yang saya makan, apa yang saya minum. Di situ status sosial orang sekarang, keberadaannya. Maka kalau dulu orang mengatakan bahwa zamannya adalah zaman produksi, maka sekarang zamannya adalah zaman konsumsi. Saya mengkonsumsi, maka saya ada. Kalau saya tidak mengkonsumsi, maka saya akan dianggap tidak ada meskipun saya punya banyak uang. Betapa banyak misalnya orang-orang kaya punya pabrik banyak. Ketika dia mengkonsumsi dengan sederhana, dia tidak akan dianggap. Dia dianggap disepelekan dan sebagainya. Karena apa? Dia tidak mengkonsumsi barang-barang yang mempunyai simbol. Maka teman-teman sekalian, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah yang kemudian ya ditekankan betul oleh Said Nursi pada risalah Iqtisad ini yang sangat luar biasa. Ketika misalnya sosiolog Prancis Jean Baudrillard ini baru-baru mengemukakan tentang simbol dan sign value tadi. Said Nursi sudah lama mengungkapkan itu. Dengan memberikan contoh yang sangat sederhana misalnya. Ya, ketika orang ini memilih ya, lebih memilih cake ya, dia katakan di dalam risalah Iqtisad, orang ini memilih cake yang harganya misalnya 40.000 daripada telur dan keju yang harganya cuma 10.000. Yang dia cari apa? Ya, bukan nilai guna dari makanan itu, tetapi simbol. Ketika saya makan cake di depan orang, maka saya akan dianggap orang kaya. Saya akan dianggap orang yang terhormat dan sebagainya. Simbol. Dan ini sudah terjadi. Dan ini betul-betul sudah terbaca pada zaman beliau hidup. Maka muncullah muncullah risalah ini. Yang betul-betul risalah ini berfokus terhadap bagaimana etika konsumsi. Bagaimana seharusnya umat Islam mengkonsumsi. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, melihat keadaan tadi ya, sekarang kita bawa pada masa pandemi ini, apa yang terjadi? Begitu banyak misalnya orang-orang yang dikorbankan hanya gara-gara nilai atau gaya hidup. Berapa banyak orang yang dikorbankan? Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan hanya gara-gara gaya hidup? Coba kita lihat, teman-teman sekalian, ikhwani fillah rahimakumullah, kita lihat siapa-siapa yang terkena PHK. Siapa-siapa yang kehilangan pekerjaan. Bidang-bidang apa saja yang kehilangan pekerjaan. Hampir 90% ya yang menjadi korban dari pandemi ini yang menjual atau berdagang dan orang-orang yang terkait dengan gaya hidup. Orang-orang yang terkait dengan perhotelan, gaya hidup. Orang-orang yang terkait dengan hiburan, gaya hidup. Orang-orang yang terkait dengan pariwisata, gaya hidup.
orang-orang yang terkait dengan restoran-restoran gaya hidup. Dan terkait di bawahnya juga harus terkena, misalnya Gojek atau teman-teman dari ojek online. Terkena, terimbas semua. Karena kenapa? Mereka menjual gaya hidup yang tidak menjual dari use, dari nilai kegunaan dari barang itu. Inilah yang banyak terkena pada masa pandemi ini. Maka kemudian ketika dikatakan bahwa ini adalah new normal, kalau dalam perspektif Said Nursi, sesungguhnya ini adalah hidup normal itu. Kalau kita melihat dari Risalah Iqtisad, ini adalah hidup normal. Kalau orang-orang mengatakan bahwa bumi kita lagi sakit, tidak, bumi kita semakin sehat. Ya, bumi kita semakin kekurangan polusi dengan tinggal manusia di rumah. Maka sejatinya, ya, apa yang terjadi? Orang-orang mengatakan new normal. Dalam perspektif Said Nursi, ini adalah hidup normal. Karena kenapa? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang ditulis oleh Said Nursi di dalam Rasailun Nur tentang bagaimana seharusnya orang mengkonsumsi itu. Ya, seperti yang saya cantumkan di dalam penelitian saya, terdapat sedikitnya 5 hal. Ya. 5 hal yang harus menjadi perilaku, yang harus menjadi gaya hidup seorang muslim di dalam kehidupan normal itu. Ya. Bahkan sebelum new normal, Said Nursi sudah mengatakan inilah gaya hidup normal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kalau misalnya kita melihat gaya hidup teman-teman Thulabun Nur, ini sudah biasa. Ya. Saya misalnya di Kairo, kemudian di Indonesia, di Makassar, sering betul berkomunikasi, terus hidup dengan teman-teman Rasulullah. Ini yang terjadi. Kira-kira ya teman-teman Thulabun Nur, adakah perubahan yang signifikan yang terjadi pada diri kita sebelum dan setelah terjadi pandemi? Tidak ada. Tidak ada yang signifikan. Karena itulah gaya hidup dari Thulabun Nur. Seperti yang terjadi atau mengambil dari apa yang diajarkan oleh Said Nursi. Tidak ada yang berubah. Teman-teman tetap hidup sederhana. Ya, yang baru kemudian dicanangkan sekarang, hiduplah sederhana. Teman-teman hidup dengan peduli dengan orang lain. Itu semua sudah dilakukan bahkan jauh-jauh sebelum pandemi ini ada. Maka new normal perspektif orang-orang ini adalah hidup normal perspektif Said Nursi. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit, ada 5 hal ya terkait dengan konsumsi yang dinyatakan oleh Badiul Zaman Said Nursi. Yang pertama adalah etika keimanan. Apa hubungan keimanan dengan konsumsi? Seolah-olah kita mengatakan, wah itu iman yang lain ya, konsumsi yang lain. Tapi Said Nursi mengatakan iman ini harus mencakup segala hal kehidupan manusia. Ya, iman adalah payung pada kehidupan manusia apapun itu. Inilah sebenarnya yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem yang lain, ya, dengan sistem pasar bebas dan sebagainya. Said Nursi mengatakan iman yang menentukan orang untuk memperhatikan asal usul harta dari apa yang dia akan konsumsi. Iman yang menentukan bahwa orang ini akan memakan harta yang haram atau tidak. Iman yang menentukan di mana harta itu akan dibelanjakan. Iman yang menentukan. Tanpa iman, teman-teman sekalian, orang akan dengan mudah mengotak-atik undang-undang agar bisa memakan uang rakyat. Tanpa iman. Tetapi kalau ada iman, inilah yang menjaga. Jadi penjaga terbesar dari etika konsumsi atau etika apapun di dalam kehidupan kita, menurut Said Nursi adalah keimanan. Kapan orang itu punya keimanan, sebenarnya selesai masalah. Ya. Selesai masalah. Dengan pembagian-pembagian keimanan. Ya. Ada yang imannya awam dan imannya yang betul-betul sudah kuat, yang tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang lain. Ini yang pertama adalah keimanan.
Sehingga orang itu akan melihat dari mana rezeki yang akan dia dapat. Kemudian yang kedua, yang penting menurut Said Nursi adalah tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang baru kemudian digembar-gemborkan pada saat pandemi. Kepedulian sosial, bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang terkena dengan dampak. Said Nursi sudah sejak lama menuliskan di dalam Rasailun Nur bagaimana orang itu saling peduli. Lalu kemudian apa hubungannya dengan konsumsi? Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan konsumsi dengan kepedulian sosial sangat besar. Orang yang mengkonsumsi apapun, ya, itu pasti dia tidak akan peduli. Orang yang bebas memasukkan apapun ke dalam perutnya, pasti dia tidak akan peduli. Ini dikatakan oleh Said Nursi. Maka ketika orang itu menahan dirinya bahwa dia hanya mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhannya saja. Lalu sisa dari pendapatannya, ya, sisa dari pendapatan dari kebutuhan dasarnya, lalu kemudian dia berikan kepada orang lain, maka disinilah kemudian muncul kebahagiaan. Muncul kebahagiaan, ya. Maka di dalam disertasi saya juga sampaikan bahwa Said Nursi tidak hanya konsentrasi pada kebutuhan jasadiah ketika beliau berbicara tentang konsumsi, tetapi jauh lebih penting bahwa di sana ada dua hal yang harus dikasih kenyang, yang harus diberi kepuasan, yaitu jasmani dan rohani. Dan ketika kita mempunyai kepedulian sosial kepada orang lain, maka yang diinginkan adalah kesejahteraan secara komunitas, bukan kesejahteraan secara pribadi. Komunitas yang diinginkan sejahtera bersama-sama. Ya, di dalam satu komunitas Islam semua harus makan. Maka individu harus melihat. Ketika dia sudah selesai pada pemenuhan dasarnya, maka dia harus peduli kepada orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang kesyukuran. Ya, tentang kesyukuran. Apa yang dimaksud kesyukuran? Kesyukuran adalah pengakuan. Pengakuan terhadap rizki dan pengakuan terhadap pemberi rizki. Maka orang yang bersyukur, kata Said Nursi, orang yang bersyukur juga akan mendapatkan dua hal. Yaitu kepuasan terhadap zat yang dikonsumsi dan kepuasan terhadap non-zatnya. Ya, kepuasan terhadap kesyukurannya. Ketika dia bersyukur mengakui itu, maka dia juga akan puas. Maka disinilah kepuasan batiniah itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang tadi tentang kesyukuran, lalu kemudian tentang kepedulian sosial. Nah, yang keempat ini adalah keseimbangan proporsional. Ya, disinilah bagaimana kemudian Islam betul-betul menginginkan bahwa orang yang mengkonsumsi itu harus seimbang, ya. Tidak boleh orang itu memasukkan apa saja di dalam perutnya sementara itu tidak cocok untuk dia. Dia mengikuti selera lidahnya, padahal itu tidak cocok dengan dia. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling penting katanya, ya, yaitu tentang kesederhanaan. Maka Said Nursi mengatakan orang sederhana itu tidak israf. Orang yang sederhana itu tidak taraf. Orang yang sederhana itu tidak tabzir. Karena banyak betul hal-hal yang kemudian yang akan terjadi, ya, ketika orang itu tidak hidup secara sederhana. Saya kira secara singkat sebagai pendahuluan itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf, saya kembalikan kepada Ustaz Hasbi.